Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Saya mau menyampaikan sedikit tentang firman Tuhan. Semoga firman ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ingin mencobai dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan menciptakan, sudah mempersiapkan itu semua ya. Jodoh, ada banyak yang bilang jodoh itu adalah pilihan atau jodoh adalah takdir. Nah, di sini banyak yang salah memahaminya. Saudara-saudara, banyak yang menganggap bahwa jodoh adalah takdir. Nah, di sini apa kata firman? Nah, kita lihat di firman Matius pasal 19 ayatnya yang keempat dan seterusnya, saudara-saudara. Di sini, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Berarti kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Nah, lanjut lagi dari ayatnya yang keempat, kita sudah tahu bahwa jodoh itu adalah apa. Kalau menurut saya ya pilihan. Pilihan. Bagaimana kita merespon pemberian Tuhan? Bagaimana kita memilih pemberian dari Tuhan? Kita lanjut lagi. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan laki-laki dan perempuan ya. Jangan bilang jodoh Tuhan sudah takdirkan. Nanti besok-besok saudara bertengkar, berantam, main ring bebas, baku pukul, baku hantam, sampai di ujung perceraian baru saudara bilang Tuhan tidak adil. Padahal saudara yang tidak adil. Saudara memilih sendiri. Tuhan sudah mempersiapkan, sudah menghadapkan semua ke depan matamu. Terus saudara memilih, ternyata saudara salah memilih. Dan saudara menyalahkan Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan sudah mempersiapkan semua, Tuhan sudah takdirkan semuanya, berarti tidak ada perceraian, tidak ada perkelahian, tidak ada ring bebas, tidak ada baku hantam, tidak ada baku bunuh, tidak ada piring, sendok, apa segala macam perabot rumah tangga melayang kiri, melayang kanan, saudara-saudara. Jadi saudara jangan bilang jodoh sudah ditakdirkan. Apa yang Tuhan takdirkan untuk kita tidak ada yang kesal. Tidak ada yang kesal dengan takdir yang Tuhan berikan. Jadi jangan bilang takdir ya, pilihan saudara-saudara. Jadi jangan bilang Tuhan sudah mempersiapkan jodohku, jadi saya tinggal duduk diam, nanti dia datang sendiri. Itu saudara sampai mati pun tidak dapat jodoh. Kita lanjut lagi ayatnya yang keempat. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Nah, di sini sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, artinya dia akan pergi meninggalkan keluarga yang dulunya ayah ibunya. Nah, artinya laki-laki itu pergi, saudara-saudara. Bukan artinya dia memilih sendiri, bukan dari orang tua atau dari Tuhan yang memilih untuk dia, tapi dia yang memilih sendiri, sehingga dia pergi meninggalkan suami, meninggalkan ayah ibunya,
untuk bersatu dengan pilihannya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa kita memahami firman ini bahwa dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, kita lanjut lagi, berarti tidak ada perceraian ya saudara-saudara. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, arti dipersatukan Allah adalah restu, saudara-saudara. Jadi ketika kita sudah meminta restu dari Tuhan dan Tuhan merestui hubungan kita, maka tidak boleh diceraikan. Jadi dipersatukan Allah bukanlah Tuhan mempersiapkan untuk Tuhan mempersiapkan untuk kita. Maksudnya Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita, tapi bukan Tuhan mendatangkannya untuk kita, tapi kita sudah memilih dan meminta restu kepada Tuhan sehingga kita sudah direstui oleh Tuhan, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau sudah ada restu tidak boleh ya, sudah dipersatukan. Soalnya kita sudah meminta untuk dipersatukan, ya sudah Tuhan sudah mempersatukan kita, jadi tidak boleh ya ada perceraian lagi. Kalau saudara berantem bercerai itu saudara pilih salah pasangan sehingga saudara berantem terus. Jadi Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya itu dari buahnya saudara bisa mengenal pohonnya. Dari awal saudara pacaran, saudara sudah mengenal sifat-sifatnya, saudara sudah mengenal watak perilakunya seperti apa. Orangnya seperti apa, cocok tidak dengan saya. Nah, ketika dia tidak cocok, saudara bisa cari yang lebih baik atau saudara bisa merubahnya. Nah, jadi saudara bisa merubah, memberi arahan. Nah, dengan apa orang cepat berubah? Ya dengan firman. Firman adalah tongkat dan firman adalah gadah yang Tuhan berikan kepada kita di Mazmur 23 dan ayatnya yang keempat dan 2 dan sampai seterusnya itu sudah disampaikan bahwa Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan menuntun kita ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Dengan gada dan tongkat ia menghiburku, berarti dengan firman Tuhan menghibur kita supaya kita jangan berantem. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau saudara berantem. Ring bebas di dalam rumah, berabot rumah tangga, piring, sendok, apa segala macam, melayang kiri, melayang kanan. Itu salah saudara sendiri memilih dan saudara tidak bisa membimbing pasangan saudara ke jalan yang lebih baik. Jadi jodoh bukan ditentukan, tapi jodoh adalah pilihan. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Artinya karena mereka tegar hati dan bersikeras sehingga Musa mengizinkan mereka bercerai, tapi sejak semula tidak, Tuhan tidak mengizinkan untuk bercerai. Kalau sudah meminta restu, ya restunya Tuhan sudah merestui, ya sudah tidak boleh cerai lagi. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, terus
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, di sini tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, barang siapa menceraikan istrinya, artinya kalau siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, dari sini saja kita sudah sedikit memahami bahwa kalau jodoh adalah takdir dari Tuhan, berarti perceraian juga takdir dong. Nah, tapi di firman sudah melarang keras bahwa tidak ada perceraian, berarti jodoh bukan takdir, saudara-saudara. Jadi jangan bilang jodoh takdir. Saudara memilih yang terbaik untuk hidup saudara. Jadi kalau saudara sudah memilih yang terbaik, saudara pergi meminta restu dari Tuhan. Tuhan sudah merestui, jangan cerai, jangan piring, mangkok, sendok, perabot rumah tangga, melayang kiri, melayang kanan, jangan ring bebas, jangan angkat barang, kejar kiri, kejar kanan, jangan saling mengusir, tapi bertahan dengan pilihan saudara. Apapun pilihan saudara, saudara harus menjalaninya dengan sukacita. Iya kan saudara-saudara? Jadi jangan menganggap bahwa ketika saudara awal-awal berjalan baik, nanti baru 2 kepala, 3 kepala sudah berantem. Tuhan tidak adil. Masa rumah tangga yang sebelah sana hidupnya tentram, damai, sukacita, mesra-mesraan, sedangkan saya berantem tiap hari. Nah, itu kan salah saudara sendiri memilih pasangan hidup saudara. Tidak sejalan dengan saudara, tidak sepikiran dengan saudara, atau saudara salah saudara sendiri, saudara tidak menuntun dan membimbing pasangan saudara untuk lebih baik lagi. Jadi jangan salahkan Tuhan, saudara-saudara, karena Tuhan sudah memberitahu kita terlebih dahulu. Terkecuali di sini sudah diberikan, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, di sini kalau dari firman ini kita sudah tahu bahwa seseorang tidak boleh menceraikan istrinya terkecuali karena zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi saudara tidak boleh menceraikan pasangan terkecuali zina, saudara-saudara. Jadi tidak boleh. Nah, berarti Tuhan tidak memperizinkan perceraian dan persinahan. Nah, kalau orang yang berzina artinya itu adalah pilihan hidup, dan orang yang kawin juga adalah pilihan hidup. Jadi semua ada di depan mata, tinggal saudara memilih respon saudara, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itulah pilihan saudara. Dari buahnya kau bisa mengenal pohonnya. Dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Iya kan saudara-saudara? Jadi buah yang baik menghasilkan pohon yang baik, dan dari buahnya saudara bisa mengenal pohonnya. Tidak mungkin buah mangga memberikan menunjukkan pohon anggur. Tidak mungkin buah mangga berasal dari pohon anggur. Tidak mungkin buah anggur berasal dari pohon mangga. Ya kan saudara-saudara? Tidak mungkin buah anggur berasal dari pohon jeruk. Jadi dari buahnya kita mengenal hasilnya. Nah, kita lanjut lagi. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Nah, di sini murid-muridnya, lebih baik jangan kawin daripada kita kawin. Kita kawin sama saja. Iya kan?
lebih baik jangan kawin. Murid-murid itu berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, jika demikian hal hubungannya antara suami istri, jika demikian seperti di atas, lebih baik jangan kawin. Nah, apa kata Tuhan kepada mereka bahwa jangan kawin atau tidak? Nah, ayatnya yang ke-11 ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ia adalah Tuhannya. Tuhan berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniakan saja. Nah, kita lanjut lagi. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Di sini kita mengambil kesimpulan sedikit. Di sini kita kembali lagi ke pertanyaannya. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa jika halnya kerajaan surga demikian, tidak boleh kawin. Kalau cerai, berarti kita sudah tahu bahwa di sini ayatnya yang 10 ini juga murid-muridnya sudah tahu bahwa itu adalah pilihan. Jadi mau kawin atau tidak kawin itu terserah mereka. Jika demikian lebih baik jangan kawin lah. Berarti itu adalah pilihan mereka. Ya kalau demikian mendingan tak usah kawin. Saya tidak mau kawin. Biar kau mau kawin, saya tidak mau. Soalnya rumit. Nah begitu kan. Jadi ini adalah pilihan mau kawin atau tidak. Jadi jangan bilang jodoh sudah diberikan, saudara mati di tempat tidak akan dapat jodoh. Sampai saudara mati pun tidak akan dapat jodoh. Karena Tuhan sudah mempersiapkan semua saudara-saudara. Watak dari A sampai Z, watak seperti ini, watak yang suka bertinju, watak yang suka marah-marah, watak yang pendiam, watak yang penurut, watak yang suka memberi arahan, watak yang suka menang sendiri, watak yang tidak mau dengar-dengaran, semua ada, tinggal kita memilih. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan semua, bahwa Tuhan dari dulu menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan watak dari A sampai Z, Tuhan sudah mempersiapkan. Jadi kita tinggal memilih lah, ya watak saya sukanya orang seperti ini karena orang seperti ini seperti itu kan baik. Nah, jadi kita lanjut lagi di sini ayatnya yang ke-12. Di sini sudah dinyatakan orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Nah, ada yang lahir demikian, ada yang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi mungkin sudah dari dulu dari rahim ibunya sudah tidak bisa kawin. Mungkin karena kekurangan fisik, atau mungkin karena sudah dipersiapkan dari Tuhan untuk jalani hidupnya seperti ini dan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Jadi itu dari lahirnya ya saudara-saudara. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, di sini ada orang yang dijadikan demikian dari orang lain. Di sini kita sudah tahu bahwa ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi di sini ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain adalah di sini kita sudah tahu bahwa karena sakit hati sehingga dia tidak mau kawin, atau karena mungkin karena sesuatu yang dia melihat tentang keburukan kawin seperti apa, tidak kawin seperti apa, sehingga dia memutuskan dirinya untuk tidak kawin. Nah, jadi dari cermin pandangan kehidupannya sehari-hari, dia memutuskan untuk tidak kawin. Dijadikan oleh orang lain, dijadikan
demikian oleh orang lain, artinya di sini demikian dia bisa melihat pandangan karena orang sakit hati, jadi dia memilih untuk tidak kawin, atau karena pandangan dari kehidupannya sehari-hari seperti apa orang kawin dan seperti bagaimana orang yang tidak kawin, jadi dia menilai itu semua sehingga dia tidak ingin kawin. Nah, kita lanjut lagi. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Nah, oleh karena kerajaan surga. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa ada orang yang tidak mau kawin karena ingin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, jadi dia tidak mau kawin karena mungkin merasa dirinya ya daripada saya kawin terus sibuk dengan pelayanan saya dan sibuk dengan istri, sehingga apakah dia mendukung atau tidak, atau dia begini atau begitu, jadi ya dia tidak memutuskan untuk tidak kawin, sungguh-sungguh melayani Tuhan supaya tenang dia melayani Tuhan. Nah, jadi karena demikian ada yang karena firman Tuhan dia ingin melayani Tuhan, menginjil ke banyak tempat, jadi dia tidak ingin kawin karena mungkin berpikirnya karena kawin tidak bisa pergi jauh-jauh menginjil lagi, terikat di tempat dengan keluarga, membuat pusing dengan firman, dengan keluarga, jadi dia ingin fokus kepada Tuhan, jadi dia tidak ingin kawin. Nah, membuat pusing karena keluarganya, jadi ya dia memilih tidak kawin. Jadi itu adalah pilihan, saudara-saudara. Jadi jangan bilang jodoh itu sudah ditakdirkan, tapi jodoh adalah pilihan. Nah, bagaimana kita meresponnya? Ya, dalam firman sudah disampaikan bahwa jodoh adalah pilihan. Jadi jangan bilang jodoh datang sendiri, nanti saudara mati dengan jomblo keren ya. Jomblo keren. Dan bagaimana kita membimbing keluarga kita supaya menjalan lebih tentram lagi, yaitu firman adalah pelita dan jalan bagi hidup kita. Jadi kita harus mengetahui lebih dalam lagi tentang firman. Di sini kita ambil di ayatnya yang ke Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat adalah apa? Ya, firman adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Jadi gada adalah firman adalah gada kita, juga termasuk tongkat kita, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita menuntun pasangan kita ke jalan yang benar? Orang yang takut akan Tuhan, keluarganya tentram, damai, aman. Orang yang ceria, orang yang bahagia, orang yang mengerti tentang firman, pasti jalan hidupnya akan tentram terus menerus, saudara-saudara. Karena apa? Karena firman menuntun kita ke jalan yang benar. Di sini ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya itu nama Tuhan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Nah, di sini artinya firman yang menuntun kita, memberikan kita
ke jalan-jalan yang benar, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi kita dari firman lah kita bisa membimbing keluarga kita. Jadi ajarilah keluarga pasangan saudara dari awal saudara pacaran, ajarilah untuk takut akan Tuhan, untuk mengenal firman lebih dalam, untuk sering-sering sharing tentang firman, untuk menggali-gali isi tentang firman, hiduplah bersama-sama firman. Pasti saya jamin 100% saudara akan dengan pasangan saudara akan selalu tersenyum. Kenapa? Saya alami itu dalam diri saya sendiri, saudara-saudara. Saya memang belum menikah, tapi tanya saja saudara pasangan saya, nanti saudara tanya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah kesal, tidak pernah takut. Saudara-saudara, dia tidak pernah marah. Kenapa? Padahal orangnya suka marah-marah dulu katanya. Nah, terus suka cemburuan kuat, suka emosian. Setelah dengan saya tidak hilang. Semakin hari semakin lengket, semakin hari semakin lengket, semakin hari semakin romantis, semakin hari semakin manis, semakin hari semakin ini saya sharing tentang kehidupan saya ya saudara-saudara, supaya biar saudara bisa kalau benar-benar percaya tentang kehidupan saya dan benar-benar percaya firman adalah penuntun kita dan bisa membaringkan kita dan bisa menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar, ya kita coba saudara lakukan itu. Sering-seringlah sharing tentang firman, sering-seringlah sharing tentang firman setiap saat, cerita ya sharing-sharing terus menerus, pasti saudara akan tersenyum dan ceria, karena itu sudah ada dalam diri saya, saya sudah alami itu semua. Saya memang belum menikah, tapi selama ini ya semakin hari begitulah saudara-saudara kehidupan saya sama si dia, tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah kesal. Malahan semakin takut kehilangan. Jadi firman yang membuat kita lebih seru saudara-saudara, lebih mesra, lebih tentram, lebih aman, lebih segar, lebih menyenangkan. Jadi saya harap supaya saudara bisa melakukan itu dari awal pacaran, dari awal menjalani hubungan. Sering-seringlah membuat firman adalah andalan hidup saudara, maka semua akan berjalan dengan baik. Semoga firman ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Jadi yang kurang memahami silakan bertanya, dan yang mau bertanya silakan. Saya hanya sampai di sini supaya videonya jangan terlalu panjang dan saudara tidak bosan untuk menontonnya. Saya mengucap terima kasih banyak, dan semoga firman ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkat bagi kita dan berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera menyertai kita semua. Shalom. Amin saudara-saudara.